คือของที่อยู่ข้างในนี่เป็นของคุณหรือเปล่าครับทำไมเหรอคะอ๋อผมชื่อนุ่นนะครับไม่ทราบว่าคุณสนใจขายไหมข้างในนี้กำลังจะเอาไปคืนนะคะ ครับแล้วก็เรื่องราคาไม่ต้องห่วงนะครับสบายๆคุยกันได้เลยนะครับ Pernah nggak kamu lagi beres-beres rumah lalu tertegun karena nemu barang-barang di masa kecilmu? Kalau di zaman Mimin, hal-hal manis seperti buku binder tahun 2000-an, VCD, HP Nokia jadul, dan beberapa mainan yang sudah usang, terkadang masih saja kita simpan dan nggak rela membuangnya. Waduh, jadi ketahuan ya jika umur Mimin berapa? Ngomongin soal barang-barang masa lalu, kamu kepikiran gak sih kenapa orang tua ataupun nenek kita susah banget membuang barang dan memilih menyimpannya di dalam rumah hingga menjadi sempit dan sumpek? Kisah ini akan membawa kita ke masa lampau, di mana setiap rumah, khususnya rumah orang tua kita, pasti menyimpan sejuta kenangan dengan barang-barang peninggalannya. Inilah dia, Happy Old Year. Dikisahkan seorang wanita muda berusia 25 tahun. Dia akan memulai karirnya sebagai seorang arsitek. Wanita muda ini bernama Jean. Pengalamannya kuliah di Swedia membuatnya ingin merealisasikan konsep minimalis dalam menata kantor barunya di Thailand. Apalagi konsep ini paling santer digemari oleh para kaula muda, terutama bagi keluarga yang habis lunas mencicil rumah KPR-nya. Sekarang ini orang sudah tidak memikirkan seberapa luas kita bisa membeli tanah. Karena dengan tata ruang yang ciamik, rumah mungil pun akan terasa nyaman untuk ditinggali. Tapi demi mewujudkan membangun kantor dengan konsep minimalis, dia harus merelakan melepas barang-barang yang penuh kenangan miliknya. Dan bagaimana caranya Jian bisa membuang barang-barang berharga itu? Dulu rumah Jian di lantai 1 dijadikan toko reparasi alat musik. Namun belum juga mulai beres-beres, mereka tidak menyangka jika barang yang akan dibuang sangatlah banyak. Bahkan sahabatnya yang bernama Pink menganggap ini semua adalah rongsokan. Banyak barang rusak penuh debu dan sudah tidak bisa berfungsi lagi. Jian ini tinggal bersama ibu dan adik bujangnya yang bernama Jai. Sedangkan bapaknya sudah bercerai dan kini telah memiliki keluarga baru. Pink sahabatnya akan membantu membuat rencana anggaran renovasi. Tapi dia tak yakin rumah yang lebih mirip seperti gudang ini akan benar-benar bersih dari semua tumpukan barang. Jian pun mencoba membujuk ibunya agar mau pindah ke lantai 2. Lagian, saking banyaknya barang, selama ini ibunya selalu tidur di kursi bertahun-tahun dan membuat punggungnya sakit. Jika mereka membereskan semua barang kuno ini, rumah pasti akan terasa lebih lega. J adiknya juga akan lebih mudah nge-live Shopee untuk menjual dagangannya. วันนี้แม่งยุคพวกเราแล้วนะเว้ยนี่มันยุคพวกเราแล้วนะเว้ย Hari berganti, Jan bertemu seorang rekan arsiteknya dan berniat bekerja sama dengan perusahaan asing. Tapi syaratnya, Jan harus menyediakan kantor sesuai dengan konsep minimalisnya. Jika sewaktu-waktu ada kunjungan dari para klien, itu akan mempermudah pekerjaannya. Jan pun menjanjikan jika kantornya sedang tahap renovasi dan akan selesai dalam waktu sekitar 1 bulan. Sebenarnya dia juga dagdikduk untuk mengatakan hal itu, tapi ini adalah kesempatan emas bagi awal karirnya. Sepulang dari situ, Jian langsung memborong puluhan trash bag dan berencana akan membuang semua barang-barang di lantai 1. Oke, beres-beres pun dimulai. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam menyortir adalah jangan mengingat masa lalu. Berkarung-karung plastik berhasil mereka kumpulkan. Tapi di tengah memilah-milah itu, mereka malah bernostalgia pada barang-barang masa kecil yang penuh kenangan. Dan tibalah Jian akan membuang piano besar milik ayahnya. Karena itu dirasa memakan tempat. Jelaslah sang ibu marah dan tidak mengizinkannya. มันกินที่ม้าเพราะไม่มีใครเล่นแล้วม้าเล่นเหรอ ฉันเล่นโอเคนะ Malamnya, Jai lembur nontonin video Marie Kondo dalam hal berbenah rumah. Konsepnya, jika barang itu tidak membawa kebahagiaan padamu, ucapkanlah terima kasih dan buanglah saja. Namun itu terasa sulit baginya.
Dia selalu menyimpan hal-hal kecil seperti souvenir pemberian orang karena itu bentuk Jay menghargainya. Di depan Jay, Jian tampak idealis karena berusaha tidak baper dalam menyortir barang. Tapi kenyataannya, dia juga nggak tega membuang boneka besar dari sahabatnya. Tak hanya itu, dia malah menemukan sebuah kamera milik mantannya. Waduh, jelaslah Jian jadi baper karena kamera digital itu menyimpan sejuta kenangan bersama sang mantan. Hari berganti, Pink datang ke rumah Jian untuk melihat sudah sejauh mana rumahnya dibereskan. Namun, dia malah tak sengaja menemukan CD pemberiannya saat masih sekolah dulu. Pink jadi baper dong, itu kan hadiah darinya saat Jian berulang tahun. Kenapa malah ของกูมันก็ dibuang? ไม่สปาร์กจอยแล้วเหรอวะแล้วมึงเจอของกูแล้วบ้านมึงเต็มอย่างเงี้ยมึงทิ้งเลยกูไม่โกรธถ้ามึงไม่เอาแล้วอะซีดีเนี้ยกูขอแล้วกันกูเอากลับดีกว่าทิ้ง Hari berikutnya, di saat tukang rongsokan datang untuk mengangkut semua kantong-kantong sampah, Jian jadi galau. Apakah dia setega itu membuang semua kenangan masa lalunya? Belum ada 5 menit, Jian pun langsung berubah pikiran dan mengejarnya. Aduh. Jian pun termenung dalam tumpukan barang-barang itu. Tak sengaja, dia juga menemukan syal rajut yang pernah dia beri untuk adiknya ikutan dibuang. Dia pun jadi mengerti. Oh, sesakit ini ya kalau barang pemberian kita tidak dihargai. Dalam kebimbangannya, Jian jadi kepikiran. Bagaimana jika mulai hari itu, Jian mengembalikan barang-barang itu pada sang pemberi. Dalam misi pengembalian itu, ternyata ada banyak hal yang dia alami. Dari bertemu sahabat hingga bertemu teman yang kini jadi musuh. มึงจะเอาอะไรจริงมึงไม่ต้องมาคืนกูก็ได้นะมึงทิ้งไปเลยก็ได้มึงวางไว้ตรงนี้แหละแล้วมึงไปเถอะ Di saat masih sibuk mengirimkan barang, tiba-tiba dia didatangi kolektor barang antik yang naksir dengan benda-benda di dalam mobil. Di sini Jian masih berpikir ulang untuk menjualnya, karena niat awalnya adalah mengembalikan. Tapi kalau dijual, untungnya juga lumayan ya, karena itu semua barang-barang antik. Tak berhenti di situ, tiba-tiba dia dapat paketan balik. Jika kamera sang mantan malah ditolak. Alhasil, Jian pun memberanikan diri mengembalikan langsung ke rumahnya. Perasaannya pun berkecamuk. Dia tidak benar-benar yakin bahwa itu akan menjadi hal yang baik. Benar saja, pertemuan dengan sang mantan menandakan ada hal yang belum sempat diselesaikan oleh mereka. ขอโทษที่พอบินไปที่นั่นแล้วก็หายไปเลยเฉยๆขอโทษที่เราไม่เคยบอกลาขอโทษที่ไม่เคยคิดจะติดต่อกลับมา Di sini Aim menerima semua permintaan maaf Jian dan mengundangnya untuk masuk ke dalam rumah. Aim juga minta dimasakkan sup jagung lagi seperti kebiasaan mereka dulu. Sayangnya, kini Aim telah memiliki pacar baru yang bernama Mi. Bahkan, dia sudah tinggal bersama. Pertemuan mereka pun jadi canggung. Kalau Mimin jadi Jian sih mending pulang aja nggak sih? Apalagi setelah pertemuan itu Jian dihantui rasa bersalah karena pernah mencampakkan sang mantan. Hidup Jian yang tadinya adem ayem aja kini jadi dipenuhi emosi di masa lalu yang sempat dia kubur. Tak hanya itu, kabar tentang Jian yang sedang balik-balikin barang terdengar oleh teman SMP-nya yang bernama Korn. Dia lalu meminta bantuan Jian untuk sekalian menemukan file foto awal perjumpaannya dengan calon istri. Aduh, foto itu padahal sudah hampir 10 tahun yang lalu. Dan kayaknya itu berada di tumpukan CD-CD lama. Sungguh melelahkan. Tak cukup di situ, malamnya Aim menelpon dan ngajakin makan bersama. Jian yang sebenarnya masih sayang mengiyakan pertemuan itu. ไปได้ค่ะ Ternyata Ain tidak sendiri karena dia juga mengajak Mi pacarnya untuk bertemu. Dan tujuan bertemu mereka karena Ain ingin mengembalikan barang juga. Bukannya mengurangi, kini dia malah dapat 2 kardus barang-barangnya. Dan sudahlah nostalgia pun dimulai. Di sana dia menemukan surat ucapan Natal dari ibu Aim. Jian pun penasaran dan ingin bertemu lagi dengan ibunya mantan. Aim lalu bilang,
jika sebenarnya sang ibu sudah meninggal 1 tahun yang lalu. ทำไมวันนั้นไม่บอกเธอพาเราไปหาแม่เดี๋ยวนี้เลย Jian lalu minta ditemani ke makam ibunya. Di sana sebenarnya juga ada Mi, tapi dia memilih untuk menjauh. Aim lalu jujur jika di masa-masa itu sangat kelam baginya. Namun Aim menghadapinya sendiri. Dia tidak memberitahu kabar duka itu ke Jian karena bertekad untuk move on. Jian yang merasa bersalah jadi ikut terbawa suasana dan bilang jika dia akan selalu ada untuk Aim. Aduh, mereka tidak sadar perkataan itu sebenarnya justru melukai Mi yang mendengarnya. Ketika Mi memilih menjauh dan merokok di luar, Jian yang tidak enak hati lalu menjelaskan jika perkataan tadi tidak bermaksud untuk ingin balikan. Mi pun hanya tersenyum tipis dan bilang, "Ya, semua memang punya masa lalu. Jadi, selesaikanlah." Hari berganti, kawan temannya terus menghubungi karena ingin dicarikan foto 10 tahun yang lalu. Jian yang bingung, jadi teringat sepertinya foto itu bukan di CD miliknya, tapi ada di kamera milik Aim. Terpaksalah lagi, Jian pun datang ke rumah Aim untuk mengecek file di kamera jadulnya. Satu persatu foto itu dibuka. Di sana, Jian malah melihat ada banyak sekali file kebersamaannya dulu waktu masih berpacaran. Jian berusaha menahan hatinya, karena mau gimana pun, kini Aim sudah miliknya Mi. Dan dia benar-benar tidak bermaksud untuk merusak hubungan mereka. Setelah foto itu ketemu, dia langsung menemui Kon dan kekasihnya yang sebentar lagi akan menikah. Mereka lalu menangis. Dia tak menyangka jika mereka akan dipersatukan oleh Tuhan. Padahal di zaman SMP mereka masih saling bermusuhan. Jian juga tak menyangka jika foto sederhana itu bisa memiliki arti yang dalam bagi seseorang. Pulang dari sana, dia pun bertemu adiknya Jai yang memberikan selembar foto, di mana foto itu adalah hari ulang tahun Jian. Ayahnya pun memainkan piano dan ibunya menyanyikan lagu Happy Birthday. Jai sangat suka foto itu dan merasa mendatangkan kebahagiaan baginya. Itulah kenapa dia memilih menyimpannya. Jian pun termenung, ternyata ayahnya dulu tidak seburuk itu. Meski sudah lama berpisah, nyatanya mereka pernah menjadi keluarga yang hangat seperti yang tergambar dalam foto itu. Hari berganti, Pink datang untuk berdiskusi. Akan mereka kemanakan piano usang ayahnya? Jika itu dipertahankan, tentu akan merusak konsep minimalis mereka. Mau tak mau, Jian pun harus segera menjualnya. Ditambah, biaya renovasi yang membengkak harus membuat Jian berpikir untuk mencari uang tambahan. Jian lalu berpikir untuk menelpon kolektor yang beberapa hari lalu dia temui. Setelah cukup lama berkeliling, kolektor itu sangat suka dengan TV jadul, kaca rias jati, kursi besi, dan berbagai perabot kuno lainnya. Jian tidak menyangka jika barang-barang usangnya dihargai sekitar 70 jutaan. Wah, lumayan juga ya. Saat hendak pulang, kolektor itu pun sangat naksir dengan piano milik ayahnya dan berani membeli dengan harga yang mahal. Namun, Jian masih ragu-ragu dan berniat akan minta izin dulu kepada sang ayah. Malamnya, Jian memberanikan diri untuk menelpon. Sebenarnya sudah lama sekali mereka tidak berkomunikasi. Dalam telepon itu, bahkan sang ayah tidak mengenali suaranya. Setelah meminta izin untuk menjual piano, sang ayah terdengar sangat mudah melepaskannya. Ayah juga tidak menganggap jika itu adalah barang yang berharga. Jian pun menangis. Kenapa begitu mudah sang ayah melupakan mereka demi keluarga barunya? Kenapa begitu mudah sang ayah meninggalkannya? Seharusnya Jian tidak perlu meminta izin dan langsung menjual saja piano itu, sehingga hatinya tidak perlu terluka. Paginya saat sarapan bersama, Jian meminta izin kepada sang ibu untuk menjual piano itu. Namun ibunya menolak dengan keras. Meskipun ibunya telah dicampakkan, tapi dia memilih untuk tetap mencintai sang ayah. Dan piano itu adalah satu-satunya yang bisa membuatnya bahagia. Malamnya, tiba-tiba Mi datang ke rumah Jian. Ternyata, dia datang untuk mengembalikan kaos yang pernah tak sengaja Mi pakai di rumah Aim. Mi juga jujur, jika kini dia telah putus dengan Aim. Jian langsung merasa bersalah karena kehadirannya benar-benar mengganggu hubungan orang. Tapi, Mi sangat berbesar hati menerimanya.
Dia tahu jika sebenarnya Aim belum bisa move on dari masa lalu. Itulah kenapa sebaiknya Mi putus agar keduanya sama-sama menemukan kebahagiaannya sendiri. Sebenarnya di hari Jian mengirimkan paket, Mila yang menerimanya. Namun Mi dengan sengaja menolak paket itu dengan harapan Aim tidak mengingat masa lalunya. Namun ternyata keadaan malah semakin buruk sejak Jian memutuskan datang ke rumah. Jadi buat apa memaksa hubungan tetap berlanjut jika hatimu belum benar-benar selesai dengan masa lalu? ขอโทษจริงๆนะ Malam itu Jian datang ke rumah Aim untuk memarahinya karena telah meninggalkan wanita sebaik Mi. Namun Aim membalikan semua perkataannya. Jika dia akan membuang yang tidak diperlukan dan menyimpan yang terbaik saja. Seperti konsep hidup Jian. Demi tak mau dihantui rasa bersalah, dia datang lagi sesuka hati dan dengan mudahnya minta maaf. Bagi Aim itu tindakan yang sangat egois setelah hidupnya hancur ditinggalkan. Hari di mana Jian datang, sebenarnya Aim sangat marah. Dia tak mau memaafkannya dan ingin Jian terus hidup dalam rasa bersalahnya. ก็รู้สึกผิดไปด้วยกันให้ตลอดดิอย่างนี้ที่ทำได้หรือเปล่าล่ะ Malam itu, dia duduk sendirian dan merenungi apa yang sudah dia lakukan selama ini. Selang beberapa saat, Jian pun datang. Dia lalu berbicara jika besok pagi dia akan benar-benar menjual piano ke kolektor. Dia lalu meminta Jae untuk mengajak ibunya jalan-jalan sebentar supaya tidak ketahuan. Sepulang ibunya jalan-jalan, ibunya pun langsung marah dan menggedor-gedor pintu Jian. Dia tak terima jika piano berharganya dijual dan meneriakinya sangatlah egois. Namun Jian hanya bisa menutup telinganya dengan headphone. Tak terasa kini 1 bulan telah berlalu, sudah saatnya rumah itu direnovasi demi keinginan besarnya dalam hidup minimalis. Dia menelpon Pink untuk mengurus proses renovasi itu. Dia lalu meminta Jae untuk membuang semua barang-barang di kamarnya. Semua-muanya akan dia buang. Sementara itu, Jian akan menginap di hotel beberapa hari karena sejujurnya, jauh di dasar hati, dia tidak mampu melibatkan emosional saat mengemasi semua barang yang tersisa. Ya, begitulah akhir dari film ini. Berjuang untuk hidup minimalis ternyata bukan perkara mudah. Apalagi jika kamu harus merelakan semua barang-barang yang pernah memiliki ikatan denganmu. Harus ada cekcok dengan anggota keluarga, bahkan seolah-olah kamu menghadapi mesin waktu tentang masa indah dan juga kelam. Terkadang, memang ada orang-orang seperti Ibu Jian. Dia tahu telah disakiti dengan memorinya, tapi dia juga tidak mengizinkan hatinya untuk move on. Ada pula orang seperti Jae. Dia masih menyimpan hal-hal sederhana seperti souvenir nikahan atau kalender jadul sebagai bentuk menghargai si pemberi. So, berhatilah dalam memiliki barang. Karena itu, sekaligus kita sedang mengukir kenangan bersamanya. Jalan-jalan ke pasar Cina, biar rumah kecil tapi bahagia.